Kukira imbasnya gak ke kurir, ternyata imbasnya melebar ya. Jadi imbasnya bukan ke kurir aja, ke bagian warehouse itu bagian gudang, ke admin. Kalau misalkan pakai sedikit, pasti ada pengurangan. Keputusan pemerintah untuk menutup akses TikTok Shop belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Tak hanya di kalangan TikTokers yang merangkap seller, bahkan para artis yang ikut menjual produk secara live stream di TikTok juga terkena imbasnya. Namun tak disangka efek domino setelah pemerintahan resmi menutup akses TikTok Shop pada Rabu 4 Oktober 2023 lalu, kurir pengantar paket juga terkena dampaknya. Seperti pengakuan seorang pria yang berprofesi sebagai kurir dalam video yang dibagikan akun Instagram @sedangrame pada Sabtu 7 Oktober 2023. Kukira imbasnya gak ke kurir, ternyata imbasnya melebar ya. Jadi imbasnya bukan ke kurir aja, ke bagian warehouse itu bagian gudang, ke admin. Kalau misalkan pakai sedikit, pasti ada pengurangan. Dalam video tersebut tampak seorang pria mengenakan seragam JNT mengeluhkan tentang dampak ditutupnya TikTok Shop baru-baru ini. Ia tak menduga penutupan TikTok Shop ini tak hanya berdampak pada kurir, namun bagian warehouse atau bagian gudang juga ikut terdampak. Bahkan ia mengaku admin juga tak luput dari efek domino penutupan TikTok Shop. Lebih lanjut ia mengatakan dengan ditutupnya TikTok Shop oleh pemerintah, paket yang ditampung oleh jasa pengiriman barang berkurang secara drastis. Tentunya dengan berkurangnya paket yang mereka tampung, maka bayaran yang mereka terima juga ikut berkurang. Ia menambahkan meskipun ada opsi e-commerce lain seperti Shopee dan Lazada, namun kedua perusahaan tersebut sudah ada kurirnya masing-masing. Walaupun ada Shopee, ada Lazada gitu kan, ada yang lainnya. Tapi untuk Shopee sama Lazada dia udah punya kurir sendiri. Sebagai kurir, ia menganalogikan jika pihak jasanya menerima 150 paket dalam sehari, hanya 10 paket yang berasal dari e-commerce Shopee ataupun Lazada yang ia antarkan ke pemesan. Jadi kalau masuk ke JNT itu emang paketnya sedikit. Kalau misalkan bawa paket 150 nih, saya nih, hari ini bawa 150 paket, paling Shopee-nya 10 paket. Sementara itu selebihnya merupakan paket yang diorder melalui TikTok Shop. Pernyataan pria yang mengaku sebagai kurir itu sontak menuai perdebatan di antara netizen. Meskipun demikian, netizen tetap mendukung langkah tegas pemerintah terkait penutupan TikTok Shop. Mengingat banyaknya UMKM yang mati suri diduga semenjak layanan TikTok Shop marak dengan persaingan harganya yang tidak sehat. Kukira imbasnya gak ke kurir, ternyata imbasnya melebar ya. Jadi imbasnya bukan ke kurir aja, ke bagian warehouse itu bagian gudang, ke admin. Kalau misalkan pakai sedikit, pasti ada pengurangan. Walaupun ada Shopee, ada Lazada gitu kan, ada yang lainnya. Tapi untuk Shopee sama Lazada dia udah punya kurir sendiri. Jadi kalau masuk ke JNT itu emang paketnya sedikit. Kalau misalkan bawa paket 150 nih, saya nih, hari ini bawa 150 paket, paling Shopee-nya 10 paket. Bayangin tuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.